bangsa Irak, bangsa Libya. Bukan kalian yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memajang. Justru ABS Islam sebagian besar menerangi kota Mekah. Akhirnya bangsa Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Pamannya Abu Thalib didatangi, hai Abu Thalib, Muhammad itu ponakanmu, coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, hak kekayaan orang Mekah siap untuk diberikan sama Muhammad, sehingga nanti Muhammad menjadi orang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi, tapi berhenti mengembangkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau dia ingin kedudukan dan jabatan, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad sebagai raja di negeri Mekah ini, asal dengan syarat berhentilah berdakwah menjadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakanku maunya apa. Kalau ponakan kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, semua anak perawan saya kumpulkan, persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana ya? Lah ini penawaran harta, tahta, wanita sudah top, sudah tidak ada lagi dan lebih dari itu. Itu pun tidak berhasil. Maka kalau kiai dikasih jabatan, kiai, maaf, ada dua hal kiai. Hal pertama positif, dia dikasih kedudukan dan jabatan supaya dipergunakan untuk berdakwah. Yang negatif, dia dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Contohnya misalnya Supran Makmun. Supran Makmun diangkat jadi menteri luar negeri. Kalau Supran Makmun jadi menteri luar negeri, dikira diundang mesti turun najat datang kira-kira. Ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Eropa. Saya menteri luar negeri keliling dunia. Ada kiai dikasih kesempatan satu jabatan supaya mengembangkan Islamnya melalui jabatannya, itu positif kiai. Tapi ada kiai dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Nah, kira-kira yang mana yang banyak cenderungnya ini? Supaya berhenti jadi kiai. Banyak kiai-kiai yang berhenti jadi kiai. Kiai yang jadi bupati, kiai yang jadi ini banyak, lalu berhenti jadi kiai, berhenti ngajarnya. Nah, inilah diantaranya diangkat oleh pemerintah jadi pejabat. Ada yang positif, memberi kesempatan kiai itu untuk berdakwah lewat jabatannya, itu bagus. Tapi ada kemungkinan dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Ya contohnya misalnya Supran Makmun diangkat menjadi menteri luar negeri, apa yang terjadi? Ya berhenti jadi kiai. Nah, inilah saudara-saudara, ini politik lama, bukan politik baru. Ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu, gagal. Karena semuanya gagal, dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal, ditawarin harta tahta wanita gagal. Akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Mungkin kalau sekarang kira-kira 50 meter dari Pancoran Emas itu, di situ diadakan rapat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dalam tafsir Tabari dijelaskan hadir dalam rapat itu iblis. Ditulis di dalam Al-Quran, wa in yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa makaru wa makarallah wallahu wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul hakimin. Mereka tipu muslihat, kumpul mereka musyawarah. Lalu Abu Jahal berkata, tangkap saja Muhammad ini, masukkan penjara.
supaya tidak keluar kota, masuk kota, keluar kota, masuk desa, keluar desa. Nanti agama dia jadi besar. Tangkap saja Muhammad itu, masukkan penjara. Jadi kalau ada kiai di penjara, ada Habib di penjara, kalau saya nggak heran. Bukan barang baru. Dulu itu Nabi Yusuf di penjara, Nabi Isa dikriminalisasi oleh Yahudi. Nabi Isa itu diputuskan oleh Raja Yahudi. Pertama dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa. Yang kedua Nabi Isa dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Dengan dua tuduhan ini Raja Yahudi ketok palu bahwa Yesus Kristus harus dihukum mati diam-diam gantungan. Dikriminalisasi. Bukan barang baru. Nabi Yusuf difitnah, masuk penjara. Nah, ketika Nabi Muhammad mau dimasukkan penjara, Iblis berkata, sia-sia kau memasukkan Muhammad ke dalam penjara. Mengapa? Dia adalah bangsa Quraisy, bangsa yang dihormati di negeri Mekah ini. Bahkan di seluruh tanah Arab sangat menghormati bangsa Quraisy. Maka tentu bangsanya akan menjaga prestisenya. Kalau anggotanya di penjara, pasti dikeluarkan. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Angkat lagi Abu Jahal. Kalau begitu usir saja Muhammad ke luar negeri. Subhanallah. Kata Iblis, ini usul sangat berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia pengikutnya banyak, pasti negara kami nanti akan diserang oleh mereka dari luar negeri. Bahaya Muhammad itu diusir ke luar negeri. Ditangkap tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri, berbahaya. Akhirnya Abu Jahal memutuskan, kalau begitu bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini yang benar. Ini saya ungkap sejarah ini supaya saudara mencinta lagi sama Nabi Muhammad. Akhirnya rumah beliau dikepung oleh seluruh suku yang ada di Mekah itu dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal cuma satu, Muhammad keluar, potong lehernya, jangan kasih kesempatan dia berbicara. Kalau dia berbicara nanti mulutnya manis, keluar, potong leher. Di tengah-tengah malam yang mencekam semacam itu, di tengah-tengah malam yang mencekam semacam itu, dengan ancaman pembunuhan, mereka Jibril turun. Apa kata, ya Rasulullah, malam ini datang perintah Allah, kau tinggalkan kota Mekah ini. Masya Allah, kota tempat kelahirannya, tumpah darahnya yang dicintai, harus ditinggalkan malam itu. Dengan situasi yang mencekam, dengan kegelapan, dengan pedang terhunus, Rasulullah akhirnya ngambil pasir, baca surat Qul huwallahu ahad, baca ayat kursi, baca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fa hum la yubsirun. Ditabur, mereka tertidur. Rasulullah lolos keluar di tengah-tengah keadaan yang mencekam. Langsung datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tentu saya bukan kaget, ada apa Rasulullah malam-malam? Hai Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dan kau untuk meninggalkan kota Mekah ini. Masya Allah, ini penderitaan Nabi, ini penderitaan para sahabat. Maka saat kita yang enak-enak ini termasuk Super Mahmud. Saya berdakwah cukup enak. Mengapa tidak? Belum pidato sudah siapkan segala minuman, ditawarkan semua minuman, mau teh, mau kopi, mau air panas, kue disiapkan. Saya kemarin ke Kalimantan Selatan, ke Kalimantan Barat, sampai ke Palembang, ke Jambi, turun dari pesawat disambut. Tapi Nabi 1400 tahun yang lalu masuk ke Taif, bukan dikasih minum, bukan dikasih makanan, dilemparin batu. Sehingga Rasulullah lupa. Jibril menawarkan jasa. Hai Rasulullah, angkat tanganmu pada Allah, minta agar penduduk Taif ini dihancurkan. Kami semua para mereka siap untuk menghimpit mereka dengan bukit-bukit yang ada ini.
Apa jawab Rasulullah? Bukan itu Jibril yang saya minta. Saya diutus pada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Orang yang berbuat jahat didoain oleh Rasulullah dengan doa yang baik, mudah-mudahan dapat taufik, dapat hidayah. Inilah uswatun hasanahnya. Orang yang berbuat jahat didoain oleh Rasulullah dengan doa yang baik. Inilah uswatun hasanah bagi kita semuanya ini. Akhirnya Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, langsung ayo Rasulullah, kalau itu perintah Allah. Inilah Sayyidina Abu Bakar yang membuktikan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada semua manusia yang ada. Letakkan kecintaan pada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya. Cuma letakkan kecintaan pada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada, baru seimannya sempurna. Bu, matanya melotot dipanggil tak nyawa. Itu menakutkan Bu. Di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil gak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Cintakah ibu kepada suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Yang tadi batal, tidak jadi. Saya ulang sekali lagi, tidak menjawab saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bu, cinta nggak sama suaminya? Cinta nggak sama suaminya? Oh Pak, jangan kawin lagi Pak, masih cinta. Bapak-bapak cinta nggak sama istrinya? Enggak. Yang tidak menjawab berarti sudah punya cadangan di luar rumah. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya, saya tidak melarang ibu mencintai suaminya, saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya. Tapi kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, letakkanlah kecintaan pada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan. Begitu bertanya nyatakan Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dan kau tinggalkan kota Mekah. Apa kata Abu Bakar? Mari Rasulullah. Keluar langsung dia menuju Jabal Tur. Sampai di Gua Tur dia istirahat. Paginya Abu Jahal bertanya, mana kepalanya Muhammad? Kepala Muhammad belum keluar. Tidak mungkin Muhammad tidak keluar. Sebelum subuh sudah keluar dia. Dibuka pintu, ternyata Muhammad sudah tidak ada. Akhirnya Abu Jahal bikin sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. 300 unta itu sama dengan 900 kebo. Semuanya berpacu. Wayam purullah. Mereka menuju ke Jabal Tur karena sudah ketahuan 4 kaki berjalan. Tapi Allah bikin tipuan pada mereka. Lambah-lambah bikin sarang yang rapi. Merpati bertelur. Begitu orang kafir mendekati gua ini, semuanya teriak, tidak ada orang. Padahal di situ ada Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka jangan Anda merasa kalau sudah berhasil membohongi manusia, jangan berbohong lagi. Akan dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak bisa dibohongi.
persilakan kilometer 50 kau bisa membohongi 6 pengawalnya Habib Rizik kau bunuh dengan direkayasa bahwa terjadi tembak menembak, walaupun tidak terjadi. Karena kilometer 50 itu berhasil dipraktekkan lagi oleh Sambo ketika membunuh Brigadir C. Dikatakan tembak menembak juga karena orang yang bebas hukum, orang yang ngerti hukum, supaya bebas hukum dikatakan tembak menembak. Sehingga yang menembak ini ketika menembak lawannya itu tidak pidana, bukan pidana, bela diri, bebas. Tapi Allah yang maha kuasa, wa yamkurun wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Engkau bikin tipu muslihat di kilometer 50, Allah bongkar di jalan Duren 3 terbuka semuanya permainannya. Bukan itu tuh, bongkar lagi permainan narkobanya, bongkar lagi permainan judinya, bongkar lagi permainan pelacurannya. Seorang Kapolda di Jawa Timur baru dilantik 3 hari Kapolda langsung ditangkap. Kau bisa mengumpulin rakyat, dirampas semua narkoba, kemudian kau bakar di lapangan narkoba itu. Yang dibakar separuh, yang separuhnya tidak dibakar, hanya dijual. Allah bongkar semuanya. Allah yang membongkar itu semuanya. Maka jangan berbuat dolim. Kedoliman itu cepat atau lambat pasti terbongkar. Kebohongan itu cepat atau lambat pasti terbongkar. Allah tidak akan membiarkan kedoliman di permukaan bumi ini. Kau bisa membohongi orang, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Inilah yang harus ditanamkan iman ini. Maka sekarang terbongkar semuanya. Tapi tidak usah saudara kecil hati. Polisi itu jumlahnya 460.000 se-Indonesia. Katakanlah 10.000 rusak, masih 450.000 polisi yang baik-baik. Itu kita bina. Yang 10.000 sudah korbankan aja, bersih-bersih. Istilah sekarang bersih-bersih. Ini semua Allah yang membongkar. Inilah Allah kalau membalas tipuan orang dengan bijaksana, dengan labah-labah yang bersarang rapi. Tidak ada orang tidak ramah. Di situ ada Rasulullah. Setelah 3 hari baru Rasulullah keluar dari gua. Setelah mereka reda, sudah tidak mencari lagi. Dan Rasulullah tidak lewat di jalan biasa, kata orang Betawi, lewat jalan tikus. Naik bukit, turun bukit. Saudara tahu bagaimana bukit di Mekah itu nggak ada pohon, cuma batu dengan pasir. Itulah nabimu 1400 tahun berjalan kaki 426 kilometer Mekah Madinah. Itu penderitaan nabimu, itu penderitaan sahabat-sahabatmu. Kita sedang kenal Allah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad di atas perjuangan dakwah yang begitu pahit. Ini saya jelaskan supaya saudara lebih cinta lagi pada Rasulullah. Begitulah perjuangan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya. Berarti kita serang para kiai, para ulama, para awam yang enak-enak sekarang ini, alhamdulillah. Keenakan kita yang ada sekarang itu di atas penderitaan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Bagaimana? Sadar? Sadar? Saya sadar. Maka selalu saya baca sholawat kepada Rasulullah. Naik kapal terbang, ya Allah, saya naik kapal terbang ini enak di bawah penderitaan Nabi Muhammad 1400 tahun. Saya tidur di hotel, kasih makan enak. Saya sadar, saya enak sekarang ini di atas penderitaan Nabi dan sahabat-sahabatnya 1400 tahun yang lalu. Maka berbanyaklah baca sholawat kepada Rasulullah. Bahwa keenakan kita ini karena perjuangan Rasulullah untuk menegakkan satu peradaban yang bernama peradaban Islam. Mari jangan hanya karena datang dari Islam ditolak, datang dari Islam, mari kita diskusi peradaban apa yang paling pantas dalam negara Pancasila ini.
Menurut saya, pendapat saya, yang paling pantas dengan Pancasila peradaban Islam ini. Mari diskusi dengan Supran Makmur. Bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga? Bagaimana peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW? Bagaimana peradaban Islam dalam ekonomi? Bagaimana peradaban Islam dalam pertanian? Bagaimana peradaban Islam dalam politik? Kita punya peradaban dalam berpolitik ini. Yang sekarang timbul yang namanya liberalisme tadi itu, mereka yang trauma dengan agamanya melahirkan liberalisme. Seorang tokoh liberalis bernama Humphrey Cox, dalam bukunya yang saya baca, liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Karena agama dianggap mengikat, agama dianggap membelenggu, agama dianggap membatasi kebebasan manusia. Dia ingin bebas dari asuhan agama, dirikanlah dia yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah asasi manusia untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Ini banyak kita yang tidak ngerti, sehingga kadang-kadang ustaz ikut liberalisme juga, bahwa tujuannya liberalisme itu untuk membebaskan dari asuhan agama. Kalau Indonesia terpaksa menerima, dipersilakan, tapi tidaknya dibatasi. Liberalisme, kebebasan adalah asasi manusia, dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral. Kebebasan adalah asasi manusia, dibatasi dengan agama. Kebebasan adalah asasi manusia, dibatasi dengan Pancasila. Kebebasan adalah dibatasi dengan Undang-Undang 45. Bukan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa batas hanya untuk binatang dan orang gila. Habis-habisan tapi tidak lagi. Untuk menyakitkan, memantapkan saudara dengan Islamnya, supaya tahu liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Bebas dari asuhan agama. Yang bebas dari asuhan agama itu binatang. Kalau manusia tidak mungkin, Allah ciptakan Supran Makmur tidak untuk sakaripi dewe. Allah ciptakan Supran Makmur tidak untuk semau gue. Allah ciptakan Supran Makmur bukan untuk semau maunya. Allah ciptakan Supran Makmur untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan kami umat Islam tidak pernah trauma dengan larangan Allah. Kami umat Islam tidak pernah trauma dengan perintah Allah, karena kita merasakan manfaatnya dan madorotnya. Kalau mereka merasa trauma, persilakan. Akhirnya lahirlah namanya liberalisme untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Islam punya peradaban. Dalam politik Islam punya peradaban, bahwa mendirikan negara itu menurut agama Islam wajib aklan wa syar'an. Menurut hukum akal wajib bikin negara. Kalau tidak ada negara, tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Bangsa ini akan menjadi bangsa barbar. Semau-maunya yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Ini kalau tidak negara secara hukum akal, secara hukum syara, negara itu wajib didirikan sebagaimana Rasulullah uswatun hasanah mendirikan negara Madinah, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang melanjutkan perjuangan Rasulullah mendirikan negara. Jadi membangun negara ini menurut Islam hukumnya wajib aklan wa syar'an. Bagaimana bentuk negara? Nah, di sini Islam berbeda dengan lain. Islam mempersilakan bentuk negara kepada mereka masing-masing. Mau bentuk kerajaan persilakan. Tu'tikul kamantasa wa tanun kamantasa. Mau berbentuk kesultanan persilakan. Robi ahli nikmatul ahli majwaban adi sultanan nasiro. Mau berbentuk republik wa amrum surabainahum persilakan. Mau bentuk kesultanan, mau bentuk kerajaan, mau bentuk republik, bagi Islam persilakan, bebas. Mau bentuk kerajaan persilakan, mau bentuk kesultanan persilakan, mau bentuk republik kayak Indonesia dibenarkan. Mau berbentuk apa lagi? Kesultanan, khalifah persilakan.
Yang penting bagi Islam, bangun negara, bentuknya terserah. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau negara republik, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau kerajaan, perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Mau kesultanan, mau khalifah, persilakan. Itu Islam. Dalam Al-Quran semuanya ada. Yang penting substansinya bikin negara itu laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, apapun bentuk negara Anda. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban Islam ini. Kemudian Rasulullah berikan garis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Apakah ada politik yang lebih indah daripada hadis ini? Tolong carikan politik mana yang lebih indah dari hadis ini. Seluruh kalian adalah pemimpin. Pemimpin jangan enak-enakan jadi pemimpin, bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, tapi tidak bertanggung jawab pada rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar. Bukan pertanggungjawaban di dunia. Pertanggungjawaban gampang, bikin laporan yang isinya bohong. Camat bisa membohongi bupati, bupati bisa membohongi gubernur, presiden. Tapi presiden bisa membohongi rakyatnya misalnya. Itu semua bohong bisa dikerjakan oleh manusia. Hanya satu yang tidak bisa dibuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam garis kepemimpinan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kali adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab oleh Allah atas kepemimpinannya nanti di padang mahsyar. Subhanallah, alangkah indahnya peradaban Islam dalam politik. Tolong carikan yang lebih indah daripada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Carikan. Ini peradaban Islam dalam politik yang begitu indah. Dalam Islam bernegara, apa mau kerajaan, apa mau khalifah, apa mau republik, apa mau kesultanan, persilakan. Kayak Sultan Brunei, Sultan ini, persilakan. Yang penting dalam bernegara itu pertama kali asyura, bermusyawarah, wa amrum syura bainahum. Jangan ada pemimpin yang diktator. Jangan ada pemimpin hanya keputusan pribadi. Semua keputusan pemerintah harus berdasarkan musyawarah. Ini Islam. Memilih pemimpin dengan musyawarah, ini Islam. Setelah dasar bernegara itu bermusyawarah, dasar kedua dalam Islam apa? Ini dari contoh Umar ibn Abdul Aziz. Saya ambil dari kitabnya Umar ibn Abdul Aziz. Yang kedua, amanah. Jangan sembarangnya mengangkat pejabat-pejabat pemerintah itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian menyerahkan jabatan-jabatan ini kepada orang yang ahlinya. Ini peradaban Islam. Apakah ada peradaban politik yang lebih indah dari Islam? Tolong tunjukkan kepada Subhan Mahmud. Inilah politik dari Allah. Rasulullah menjelaskan ayat ini. Idza duyi'atil amanatu fantadrisa. Apabila kepercayaan sudah hilang di antara bangsa ini, rakyat tidak mempercayai pemerintahnya, pemerintahnya tidak menjalankan pejabat dengan bersaling curiga mencurigai, ini namanya amanah hilang. Kalau amanah hilang, tumbuh hancurnya negara itu. Rasulullah ditanya, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah? Rasulullah jawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Apabila urusan ini diserahkan orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat wali kota, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Pilihlah mereka orang-orang yang profesional. Inilah peradaban Quran. Bagaimana, Beb? Ini cara menjelaskan begini nih. Saya sudah kesal soalnya.
Maka saya bongkar semua peradaban Islam ini. Tolong carikan peradaban politik yang lebih indah dari Islam. Adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kata-kata adil itu karena Quran masuk ke Indonesia. Coba orang Sunda carikan kata-kata adil bahasa Sundanya apa? Orang Indonesia, ahli-ahli bahasa Indonesia, tolong carikan kata-kata adil itu apa? Bahasa Indonesia. Ayo saya tanya. Kalau seandainya Quran tidak masuk ke Indonesia, tidak ada perkataan adil. Itu perkataan Al-Quran adil gitu. Jadi sebelum Al-Quran tidak ada kata-kata adil di Indonesia. Baru Quran masuk, ada kata-kata adil. Nah inilah dalam prinsip bernegara adil. Jangan tebang pilih. Allah berpesan la yajrimannakum sa'ana qa'sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kebencian engkau pada satu kelompok, karena kebencian engkau pada satu kaum, sehingga mendorong engkau untuk berbuat tidak adil. Karena benci dia tidak salah masukkan penjara, karena senang biar salah tetap tidak dimasukkan penjara. Ini namanya pemerintah dolim, dan kedoliman pasti oleh Allah dibuka pada suatu saat, cepat atau lambat. Bagaimana? Mantap? Mantap? Ya, saya harus memantapkan umat ini supaya mantap dalam beragama. Jangan sampai tebang pilih. Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, bukan profesor-profesor guru dari Asia, tapi yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan Kiai baca kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada hadis dari golongan Al-Mahzumiyah. Golongan Al-Mahzumiyah itu golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu artinya orang golongan bangsa yang ada di awan, tak turun-turun di atas. Itu bangsawan namanya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin seorang anaknya bangsawan nyolong dari golongan Al-Mahzumiyah. Tokoh Quraisy semuanya bingung. Bagaimana anaknya seorang bangsawan masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid menghadap Rasulullah. Usama menghadap Rasulullah, kasih tahu kepada Rasulullah, yang nyolong ini anaknya orang gede. Apakah ada hukum selain potong tangan? Mendengar perkataan Usama, Rasulullah berdiri. Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Mudah-mudahan pidato saya ini kedengaran Bapak Kapolri. Mudah-mudahan pidato saya kedengaran Jaksa Agung. Mudah-mudahan pidato saya kedengaran Mahkamah Agung. Bagaimana hancurnya suatu negara? Rasulullah bersabda, Ya Usama qad halaka man kana qablakum. Telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza syaraku fihim asyarifu tarahu. Kalau yang korupsi, yang nyolong orang gede, mereka totok molot, bahkan melindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Siapa bilang Al-Quran tidak bicara politik? Berhadapan dengan Supernamu. Ayo, sama-sama ngopi, makan nasi goreng, kita bicara. Tidak usah pakai emosi. Inilah Islam. Saya wajib menampakkan kebenaran Islam kepada semua umat manusia. Inilah politik Islam, politik adil. Kemudian Rasulullah bersabda, wa idza sarqa fi ad-dha'if wa aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk koruptor, aman. Inilah hancurnya suatu negara. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Rasulullah bersumpah. Apa sumpah Rasulullah? Wa Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarfat laqatahu yada. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung
kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tapi seandainya yang ngantuk-ngantuk, pas barang pidato, Siti Fatimah nyolong, nah, itu namanya ngantuk ketika saya pidato. Jangan ngantuk. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarfat laqatatunya, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Inilah peradaban Islam dalam hukum. Semua manusia depan hukum sama, tidak peduli anak Nabi. Kalau betul-betul dia nyolong, kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarfat laqatatu yadah, baca yadu solih. Nanti pulang cari. Inilah Islam, menyuruh yang berbuat adil. Jadi prinsip-prinsip bernegara dalam Islam ada musyawarah, amanah, adil. Yang terakhir semua pejabat itu tugasnya amar ma'ruf nahi munkar, baru negara beres. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Semua orang yang diberi kedudukan di bumi ini, jadi ketua RT, ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, DPR, kewajibannya orang yang dikasih kedudukan dan jabatan, tugasnya amar ma'ruf nahi munkar, baru negara beres. Bagaimana negara beres kalau penegak hukumnya menjadi backingnya penjudian? Bagaimana negara akan beres kalau pejabat-pejabatnya menjadi backingnya narkoba? Habis-habisan saya ini. Padahal saya sudah tua. Sudah gak pantas saya pidato begini. Kalau tahun 70 dulu, saya masih muda, tahu pidato saya tahun 71 kayak apa? 82 saja masih begini pidato saya. Bagaimana pidato saya ketika umur 20 tahun? Bagaimana pidato saya ketika umur 30 tahun? Ini pidato Subran Maun 82 tahun masuk 83. Sudah tua saya. Umur saya sudah 82 tahun. Tapi Islam jangan diganggu. Kalau kau ganggu Islam, komputer Subran Maun akan berputar menjadi umur 28. Saya buktikan malam ini. Ini peradaban Islam. Kalau bicara peradaban Islam dalam rumah tangga, subhanallah, paling indah peradaban Islam. Kalau peradaban Islam dilaksanakan secara utuh, tidak ada kekejaman rumah tangga. Islam tidak melarang laki-laki bergaul sebebas-bebasnya dengan perempuan. Malah oleh Allah diperintah supaya laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Fankihu ma taba lakum minan nisaa masna wa thulatha. Perintah nikah itu perintah pergaulan bebas, tapi dengan pintu yang diridhoi oleh Allah. Meminang, setelah minang akad nikah yang sah, ada saksi, ada yang mengawinkan, ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Kalau kawin sendiri itu namanya pelacur. Kita bukan pelacur, dikawinkan oleh orang tua kita dengan saksi-saksi. Masya Allah, dengan mas kawin. Alangkah indahnya peradaban Islam ini. Tolong carikan peradaban yang lebih indah dari Islam. Mari bermusyawarah dengan Subran Maun. Begitu selesai akad nikah, perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulan istrimu dengan baik, dengan sopan santun, dengan suara lemah lembut. Suami jangan kasar sama istri, itu agama tidak memperbolehkan. Kemudian dunia mata'un wa matal ma'atus salihah. Dunia ini perhiasan, tidak ada perhiasan yang lebih indah daripada wanita yang taat kepada Allah dan berbakti sama suami. Alangkah indahnya rumah tangga ini kalau peradaban Islam dibangun. Subhanallah, subhanallah. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa la yarham saghirana. Tidak termasuk golonganku anak muda yang tidak menghormati orang tua yang tidak cinta kasih sama anak muda. Tidak ada kekerasan anak,
Tidak ada kekerasan wanita. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.